Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang seorang dukun yang ingin mengobati Rasulullah karena dianggap gila oleh kaum Quraisy. Baiklah, tanpa pikir panjang, langsung saja kita mulai cerita ini. Di tanah tandus Jazirah Arab, nama Dimat Al-Asdi telah masyhur. Ia bukan hanya seorang dukun biasa. Dimat dikenal sebagai penyembuh yang lihai, bisa menyembuhkan berbagai penyakit tubuh dan bahkan penyakit jiwa. Dengan kekuatan mantra-mantra warisan leluhurnya, ia dipercaya bisa mengusir jin dan mengobati orang yang kerasukan. Suatu hari, Dimat datang ke kota Mekah. Ia tengah mencari bahan obat dari pedagang Yaman yang sering berjualan di sekitar Ka'bah. Saat berjalan melewati pasar, ia mendengar bisik-bisik orang-orang Quraisy. "Lelaki itu sudah gila," kata seseorang dengan nada mencibir. "Ia berbicara tentang satu Tuhan. Ia menghina Tuhan-Tuhan kita," sahut yang lain. "Namanya Muhammad, jangan dekati dia. Nanti engkau tertular kegilaannya." Kata gila langsung menarik perhatian Dimat. Orang gila, batinnya. Barangkali aku bisa menyembuhkannya. Sebagai penyembuh, ia merasa terpanggil. Ia mulai mencari tahu siapa sebenarnya orang bernama Muhammad itu dan di mana keberadaannya. Ia mengendap-endap di antara kerumunan orang Quraisy, menguping pembicaraan, hingga akhirnya ia mendapat informasi bahwa Muhammad sering terlihat berdoa di sekitar Ka'bah. Malam itu, saat rembulan menggantung di langit Mekah, Dimat melihat sosok lelaki berpakaian sederhana, berdiri sendiri di hadapan Ka'bah. Wajahnya bersinar dalam khusyuk, matanya menatap langit, lisannya bergerak lirih dalam doa yang tak pernah didengar Dimat sebelumnya. Dimat memutuskan untuk menunggu. Ia berdiri agak jauh, tak ingin mengganggu ibadah lelaki itu. Setelah beberapa saat, lelaki itu selesai berdoa. Dengan langkah tenang, Dimat mendekatinya. "Wahai Muhammad," sapa Dimat sopan, "aku Dimat dari Aziz Syanuah. Aku mengobati penyakit, termasuk penyakit gila. Bila engkau memang sakit, aku bisa menyembuhkanmu." Nabi Muhammad SAW menatap Dimat, tidak dengan marah, tidak dengan heran, tapi dengan senyum tenang. Dimat mengangkat tangannya, mulai membaca mantranya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi setiap kali selesai membaca, tidak ada tanda-tanda bahwa lelaki di hadapannya gila. Justru semakin ia melihat wajah Muhammad, semakin ia merasakan ketenangan yang tak pernah ia temui dari pasien-pasiennya. Kemudian, Nabi pun berbicara. "Segala puji bagi Allah. Kami memugenia dan memohon pertolongan kepadanya. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan olehnya, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Ketahuilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dia tidak punya sekutu. Muhammad adalah hamba dan utusannya." Dimat terdiam. Nabi mengulanginya sekali lagi dan sekali lagi. Setiap kata yang keluar dari lisan Nabi seperti air jernih yang membasuh hatinya. Tidak ada kegilaan, tidak ada kesesatan. Yang ada hanyalah kebenaran yang murni. Air mata menetes di pipi Dimat. Ia mengangguk perlahan. "Demi Allah, aku tidak pernah mendengar kata-kata seindah ini. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah utusannya." Dimat Al-Asdi, sang dukun, sang penyembuh penyakit jiwa, akhirnya menemukan kesembuhan untuk jiwanya sendiri. Ia memeluk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan sejak saat itu, tak pernah lagi ia menggunakan mantranya. Ia menjadi pengikut setia Rasulullah, menyebarkan cahaya Islam kemanapun ia pergi. Dan namanya dikenang bukan sebagai penyembuh penyakit tetapi sebagai pencari kebenaran yang menemukan cahaya di kota suci Mekah.